Bapak Ibu, sekarang kita sedang berada di RW 9 Pondok Kopi. Kita akan berbincang-bincang dengan mereka bagaimana mereka melakukan aksi sosial, aksi nyata dan mendukung warganya di RW 9 ini dalam menghadapi pandemi yang sedang melanda saat ini. Yuk kita temui mereka. Saya Ibu Ani dari tim Padat Karya. Dan Rosmawanti dari Padat Karya. Kalau ini? Saya Wahyu ya, sama Padat Karya. Iya. Saya dan Sukmana bukan sebagai ketua tim. Oh, oke. Saya Sri Triwati sebagai ketua. Oke. Nah, saya dengar-dengar nih ya di RW 9 itu ada dua hal yang sangat menginspirasi. Satunya tim Padat Karyanya, satunya tim Satgasnya. Berarti yang ada di sini sekarang tim Padat Karya. Nah, boleh dijelaskan sedikit ini mengenai Padat Karya ini seperti apa sih, Pak? Baik, Padat Karya ini kita mulai bulan November dan hanya berlangsung 2 bulan, November dan Desember. Karena ini proyek BNPB, kemudian dia kerjasama dengan Kodam memberitakan pada Koramil, dan Koramil memilih kelurahan yang akan ditunjuk untuk kerjasama. Nah, kebetulan proyek ini hanya untuk 8 kelurahan dari sekian ratus kelurahan yang ada di DKI. Jadi kami dari Kelurahan Pondok Kopi cukup bangga terpilih untuk berpartisipasi dalam hal penanganan COVID-19. Sebetulnya sebelumnya kan kita sudah ada Satgas dari sejak bulan Maret. Nah, tapi kalau Padat Karya ini difokuskan pada edukasi. Jadi kita door to door untuk mendatangi warga, kemudian kalau ada kerumunan juga kita datangi untuk memberikan edukasi bahwa pandemi ini masih ada, jangan lalai. Karena dengan waktu yang sudah cukup lama, kebanyakan warga lalai, dianggapnya sudah aman, padahal kita grafiknya juga masih naik turun. Nah, sehingga itulah tugas utama daripada Padat Karya, itu terjun langsung mengedukasi. Bukan kita 3 hari sekali, karena dari 11 RW yang ada di kelurahan, itu kita berbagi tugas. Itu selain door to door mendatangi dari rumah ke rumah, ada mungkin fasilitas lain misalnya sebar flyer atau edukasinya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Oh ya, kalian ya. Iya boleh Pak. Jadi di samping kita memberikan yang dikatakan oleh Anda tadi edukasi, kita juga memasang banner di setiap sudut yang ada di wilayah kita di 9 ini. Itu satu RT ada minimal 5 banner. Nah, itu dipilih macam-macam itu modelnya, itu cuci tangan, yang satunya masker, sehingga RW 9 itu diharapkan tuh tidak akan pernah lupa dengan protokol kesehatan itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak dari tim Padat Karyanya RW 9 Pondok Kopi ini, sangat menginspirasi sekali ya. Maksudnya sangat memberikan contoh yang sangat baik pada warga-warga yang lain ataupun RW-RW yang lain. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Oke, selamat sore Bapak-bapak. Oh, namanya cuma satu, tapi berdua dengan saya ya Bu ya. Ini tim apa nih di RW 9? Satgas. Oke, tim Satgas. Apa saja sih kegiatannya tim Satgas itu? Jadi kegiatan itu ada yang sifatnya rutin dan yang non rutin ya. Kalau yang rutin itu kita seperti penyemprotan, desinfektan di seluruh area warga. Masuk 9 itu kita lakukan rutin. Dulu ketika kasusnya intensif sekali, tinggi, penyemprotannya pun rutin 2 minggu sekali kita lakukan penyemprotan. Cuman seiring dengan penurunan kasus,
penyemprotan juga mulai kita atur, kita sesuaikan gitu ya. Itu yang penting. Kemudian juga dulu waktu bansos ada, kita juga menerima bansos kemudian menyalurkan ke warga. Dan kita juga melakukan screening di depan, kalau ini buka lewat ya, ada screening cek suhu, terus kita juga melakukan penyediaan alat-alat tempat tangan. Seperti itulah yang kira-kira bisa kita lakukan. Yang kalau yang non rutin, seperti misalnya kita ada warga yang terkena musibah positif, kita menjadi koordinator untuk pemberian bantuan konsumsi makanan ke keluarga yang terdampak. Setelah keluarga itu dinyatakan negatif, kita melakukan desinfektan masuk ke dalam rumah dengan APD yang lengkap. Kita punya alat yang cukup banyak, ada alat fogging, ada alat semprot desinfektan air, kita lakukan pembersihan sehingga nanti ketika warga sudah kembali ke rumah setelah melakukan isoman di luar, insya Allah rumah sudah bersih, itu dia bisa dimasuki lagi. Terima kasih loh Bapak-bapak dan Ibu semuanya, tim Satgasnya dari RW 9, ya RW 09 untuk kami keren banget nih. Ya. Ya, kami selaku warga dan juga umat Paroki Durensawit, dan dengan sendirinya kebetulan saya sebagai ketua RT di wilayah kami T02, keterlibatan kami di dalam mengatasi atau aktivitas di Satgas maupun di Padat Karya itu begitu banyak sekali di situ. Bukan berarti kami ingin menonjolkan diri, tapi terlebih karena itu merupakan suatu panggilan, merupakan suatu kewajiban kita sebagai warga masyarakat untuk terlibat langsung di dalam masyarakat langsung. Jadi mari dalam pandemi ini kita semua semakin untuk mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan memberkati. Koperasi Kredit Sejahtera Rawa Badung sudah berusia 40 tahun. Dimulai tahun 1981 bulan September. Ada 3 hal yang menjadi prinsip dasar dalam kita menjalankan koperasi yang kita sebut dengan 3 pilar koperasi, yaitu pendidikan, swadaya, dan solidaritas. Dari pendidikan tentunya yang kita kembangkan adalah bagaimana kita mendidik anggota, mendidik calon anggota dan juga mendidik anggota, dan juga tentunya menstandarisasi operasional, transaksi, dan juga kegiatan berkooperasi di tempat kita. Lalu kemudian swadaya, dana yang kita kumpulkan sendiri itu adalah swadaya dari masyarakat, swadaya dari anggota, bukan dari luar ataupun hibah dana dari manapun. Dan yang paling penting dari kita adalah solidaritas. Solidaritas artinya saling melengkapi satu sama lain, saling memberikan dukungan satu sama lain. Oleh karena itu, di dalam Koperasi Kredit Sejahtera, nilai-nilai sosial sangat kita junjung tinggi. Kenapa saya memilih koperasi kredit? Karena pilihan saya itu ada sangkut pautnya dengan orang lain, artinya bentuk pengusaha yang lain. Karena ada tingkatannya di koperasi kredit atau kredit union. Sebagai pengalaman, makanya ada yang tingkat dunia, ada tingkat Asia, ada tingkat Indonesia, ada tingkat provinsi, ya, ada tingkat primer. Nah, dari situlah saya pengalaman, berhubung sudah 10 tahun Koperasi Kredit Sejahtera tahun 81 sampai 91 itu tidak ada kemajuannya, ya, tidak ada, pokoknya perubahannya malah kelihatannya mau ambles ke bawah. Lah,
karena dari Pak guru saya yaitu Romo Albert tadi mengatakan kalau pengen sukses bapak-bapak harus berani keluar. Makanya saya nyatakan mulai tahun 81 saya nyatakan tidak hanya di lingkungan Santo Agustinus tapi bergerak keluar. Ya, artinya keluar dengan siapapun. Tantangannya yaitu tidak mudah karena terus terang saja di panitia koperasi kredit itu yang penting adalah pendidikan, swadaya, dan solidaritas pada saat awal-awalnya. Sementara untuk menyampaikan bagaimana pendidikannya, bagaimana kemampuan untuk berswadaya, bagaimana untuk solidaritasnya, kita terus terang saja tidak mudah. Harus satu persatu kita bina supaya itu masuk di dalam ranahnya. Harapan saya untuk masyarakat dan anggota jujur harus bisa menikmati dan menyadarkan mereka. Jangan sampai ada yang bilang koperasi ini adalah rentenir. Jangan, itu tidak sama sekali. Karena semuanya itu saya berikan pengarahan supaya dari kita, oleh kita. Artinya semua itu hanya untuk masyarakat yang jadi anggotanya. Ya, sebagai tantangan di koperasi Kopdi Sejahtera ini, memang kami mencari anggota itu sangat-sangat selektif, Mbak. Jadi kita juga harus selektif karena kita juga maklum belum tentu mereka yang kepingin masuk itu punya kriteria yang baik. Ya, harapan kami terutama secara pribadi maupun pengurus, memang dari awal sebagai harapan kami itu koperasi ini tidak hanya untuk anggota lingkungan tetapi berharap berkembang. Ya, seperti sekarang memang sudah harapan kami sedikit sudah terpenuhi, bisa merambah sampai tingkat kecamatan. Harapan saya adalah satu, meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota. Kedua, meningkatkan service excellent atau pelayanan sehingga tidak mengecewakan anggota. Yang ketiga, harapan kami adalah koperasi bisa berkembang maju, bisa mengikuti perkembangan zaman di era yang sekarang ini antara lain komputerisasi. Saya Ibu Sri Murniati, usia 48 tahun, sudah mengikuti koperasi kredit sejahtera di Rawabadung ini dari tahun 2013, kurang lebih selama 8 tahun saya mengikuti dan menjadi anggota di sini. Alhamdulillah banyak sekali manfaat untuk diri saya dan keluarga, terutama untuk mensejahterakan ekonomi keluarga saya, juga pendidikan buat anak-anak saya. Alhamdulillah selama ini saya sudah merasakan dengan senang hati bisa diterima di anggota koperasi ini. Selamat siang, nama saya Muda Santosa, usia saya 45 tahun. Saya menjadi anggota koperasi ini dari tahun 2012 dan koperasi ini benar-benar sangat membantu saya. Untuk saya pribadi, koperasi ini benar-benar sangat membantu, sangat-sangat bermanfaat, di mana ketika saya ada keperluan yang sangat urgen bisa sangat membantu. Dan untuk dukungan dari umat di lingkungan kami itu ada sekitar 40-60%. Jadi lumayan banyak dan mudah-mudahan
koperasi ini semakin ke depan semakin maju dan bisa juga semakin bermanfaat kepada sesama kami. Saya Joko Indarto, Ketua Dewan Pimpinan Koperasi Kredit Sejahtera Rawa Badung, lingkungan Santo Agustinus, wilayah Buaran, melalui gerakan Koperasi Kredit Sejahtera Rawa Badung, mari kita tingkatkan aksi nyata untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat.